Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ibu dan Bapak Guru, Bagja merupakan adaptasi dari konsep atau kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Bagja terdiri dari 5 tahapan, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana memahami alur berpikir dalam mengelola perubahan, menggunakan paradigma inquiry apresiatif di sekolah, dan bagaimana melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi pertanyaan-pertanyaan Bagja dalam mengelola prakarsa perubahan. Hal pertama dari alur berpikir dalam mengelola perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah adalah merumuskan visi yang ingin dicapai. Kemudian, visi tersebut diturunkan menjadi prakarsa-prakarsa perubahan. Lalu, gunakan Bagja untuk mencapai prakarsa-prakarsa perubahan tersebut. Inquiry apresiatif dimaksudkan agar komunitas di sekolah memungkinkan untuk melakukan ko-kreasi atau kolaborasi yang berangkat dari kekuatan aset yang dimiliki, sehingga hasilnya lebih kontekstual. Model Bagja merupakan tahapan yang membantu kita menerapkan paradigma inquiry apresiatif dalam mewujudkan prakarsa perubahan. Selain itu, model Bagja juga menguatkan individu dan semangat gotong royong untuk mendorong perjumpaan berbagai unsur, seperti kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid, para pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat lainnya. Dan seyogianya, fokus utama prakarsa perubahan dalam dunia pendidikan adalah murid, murid, dan murid. Untuk membawakan perubahan, yang terpenting adalah menjalin relasi dengan baik dengan aktor-aktor yang ada. Relasi akan mendorong terjalinnya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik akan mendorong terwujudnya kolaborasi. Dan kolaborasi yang baik akan mengundang datangnya kontribusi. Oleh karena itu, jika kita mau semua pihak berkontribusi dalam mewujudkan perubahan yang diinginkan, maka kita terlebih dahulu harus fokus untuk menguatkan relasi dengan semua pihak yang ada di lingkungan pengaruh kita. Nah, pada video sebelumnya, kita sudah mendapatkan penjelasan mengenai ciri-ciri dan contoh pertanyaan Bagja. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi, atau yang disebut Ki Hajar Dewantara dengan niteni, neroke, dan nambahi. ATM adalah latihan yang paling sederhana yang dapat memudahkan kita dalam membiasakan diri dalam merumuskan pertanyaan Bagja yang sesuai dengan konteks di sekolah kita sendiri. Berikut contoh dalam melakukan ATM pertanyaan Bagja. Ada 2 topik yang akan ditampilkan sebagai contoh melakukan ATM pertanyaan Bagja. Yang pertama, mendapatkan lingkar pinggang ideal. Dan yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Berikut ini akan ditampilkan pertanyaan pada topik 1 terlebih dahulu. Kemudian, setelahnya akan tampil hasil ATM pertanyaan topik 1 pada pertanyaan topik 2. Pada tahap buat pertanyaan utama, untuk topik 1, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan lingkar pinggang ideal dengan cara yang sehat? Sedangkan untuk topik 2, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Perhatikan kalimat tanya yang sama, yakni apa yang harus saya lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan hal yang spesifik merujuk pada topik. Pada tahap ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pertanyaan sudah lebih teknis. Bagaimana prakarsa perubahan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik? Berikut contoh-contohnya. Kolom pertama adalah deskripsi dari tiap tahapan Bagja.
kolom kedua, berisi contoh-contoh pertanyaan yang dapat membantu proses perencanaan perubahan. Dan di kolom ketiga, kita bisa melihat contoh tindakan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mari kita lihat pertanyaan pada tahap yang sama untuk topik kedua, hasil dari proses ATM. Tahap gali mimpi. Tahap jabarkan rencana. Tahap atur eksekusi. Ibu dan Bapak Guru, yang paling penting sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun adalah melakukan tindakan penyelidikan. Tindakan penyelidikan adalah tindakan melakukan pencarian data dari sumber lain selain diri sendiri, sehingga jawaban lebih valid dan kontekstual. Sedapat mungkin, tindakan penyelidikan dilakukan bersama dengan orang lain, karena Bagja adalah proses yang kolaboratif. Sekarang mari kita simpulkan bersama. Yang pertama adalah alur berpikir dalam mengelola perubahan menggunakan paradigma inquiry apresiatif di sekolah dimulai dengan menyusun visi, kemudian diturunkan menjadi prakarsa perubahan, dan dicapai secara kolaboratif menggunakan tahapan Bagja. Yang kedua, Bagja dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memfasilitasi perubahan agar secara organik datang dari dalam diri dan sekolah sendiri. Dan yang ketiga, dalam ATM pertanyaan-pertanyaan Bagja memerlukan latihan terus-menerus. Jawaban pertanyaan dicari bersama-sama melalui tindakan penyelidikan. Tidak cukup hanya dijawab sendiri. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah Ibu dan Bapak Guru sudah memahami alur berpikir dalam mengelola perubahan menggunakan paradigma inquiry apresiatif di sekolah dan bagaimana melakukan ATM pertanyaan-pertanyaan Bagja dalam mengelola prakarsa perubahan? Mari kita implementasikan bersama. Demikianlah materi manajemen perubahan dengan Bagja pada konteks sekolah. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat!